Action! Conversation is on. Halo Sobat Podcast, kali ini kita bicara sedikit mengenai alat kontrasepsi gitu ya. Ini mungkin porsinya ibu-ibu, tapi juga bisa porsinya para cowok juga supaya mengetahui. Dan saya saat ini bersama dengan Dr. Iwan Juanda. Halo Dok. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, kalau saat ini nanti yang nonton bisa malam, sore, Iya, dan sebagainya. Lalu ada Pendeta Sandi. Halo Pak Sandi. Halo. Baru kali ini Pak Sandi itu sekali langsung bisa. Biasanya nggak janji berkali-kali bisa. Salam sehat semua. Oke. Ya, ke Dokter Iwan dulu nih. Jadi kita coba berdiskusi Dok mengenai metode atau alat kontrasepsi. Iya. Lalu ada juga mengenai keluarga berencana gitu ya. Dan kita coba akan berbicara nanti dari sisi kedokterannya dan bagaimana dari sisi iman Kristen kita Ya, gitu itu ya. yang penting ya. Nah, Dokter Iwan, saya sedikit banyak, ini saya sampai bawa catatan karena saya nggak hafal karena banyak sekali. Kita bicara metode kontrasepsi itu kan ada yang metode kontrasepsi alami, Betul, ya. lalu ada metode kontrasepsi yang Halaman. permanen. Oh, Apa ya bicaranya? Kalau saya baca ini permanen bicaranya. kalau itu kita bagi masalah waktu yang temporer dan yang permanen. Oke. Tapi dari jenisnya kita bicara mengenai bisa caranya yang alamiah, kemudian dengan yang mekanik dengan barrier, kemudian bisa dengan obat atau yang bisa dengan yang operatif atau yang permanen tadi ya. Ya. Jadi sedikit preview aja, kalau metode permanen kita kan berdasarkan bisa sistem kalender. Yang alami bisa sistem kalender. Ya. Yang kedua menyusui. Ya. Waktu ibu-ibu menyusui gitu betul, ya. Kalau yang tadi yang saya ngomong permanen ini operasi. Kalau permanen, jadi gini. Kalau permanen itu kan berarti istilah kita one way ticket. Jadi sekali no way back ya, iya, no turn back ya, nggak bisa. Oh. Jadi jangan pernah mikir bahwa kalau permanen itu ada yang nawari, ya udah supaya praktis sekarang dipotong dulu, disteril dulu, nanti kalau pengen punya anak disambung lagi. Itu bukan konsep dari KB yang permanen ya. Oke. Jadi kalau KB kalau mau punya anak lagi ya KB-nya KB yang temporer ya. Ya. Kemudian kalau yang alamiah tadi tak tambahin sedikit aja. Yang menyusui itu nanti juga punya syarat. Kemudian yang alami sendiri itu mestinya tidak cukup punya kalender. Oh gitu. Itu yang buat orang salah. Jadi orang pikir cuman kalender tok, terus masa subuh enggak boleh. Ya. Udah gitu salah ngitung lagi kan masa subuhnya ya. Salah lihat kalender. Salah lihat kalender ya. Nah, kalau kalian harus 3 kalau yang namanya metode KB alamiah yang misalnya Natural Family Planning NFP atau metode ovulasi Billings yang beberapa agama hanya menerima itu. Harus 3. 1, kalender memang betul, dia harus tahu kira-kira kapan masa subur. Yang kedua, dia harus dengan metode suhu basal tubuh. Oke. Kalau bangun tidur, yang dipegang jangan gadget dulu. Kan kita sekarang bangun tidur lihat WhatsApp gadget. Ada apa ya kan? Langsung. Nah, enggak boleh. Yang dipegang langsung termometer. Dan tidak boleh yang ditembak ke kepala. Termometernya harus dimasukkan ke mulut. Karena suhunya yang paling mendekati faktual yang itu. Yang ketiga, dia harus memakai metode lendir cervix. Setiap kali dia mandi, dia harus mengambil dari lendirnya, kemudian dia lihat kalau lendirnya itu memanjang elastis itu masa subur. Kalau tidak, itu berarti masa tidak subur. Nah, itu harus 3. Makanya orang salah kadang cuma kalender. Nah, kalau kalender itu gagalnya itu angka keberhasilan cuma 60%. Termasuk salah ngitung. Apalagi salah ngitung. Soalnya alamiah kan ada yang bilang itu metode KB yang paling tidak manusiawi. Itu ibarat kalau kita makan, kalau lapar nggak boleh makan, kalau pas kenyang disuguhi makanan enak kayak gitu loh. Nah, katanya sih ya. Ya, itu kita bicara metode. Nah, kalau kita bicara keluarga berencana gitu ya. Ini kan pasti bicaranya kan ada alatnya. Betul. Yang kita ngomong alat kontrasepsi. Nah, secara konsep dulu, saya membacanya bahwa alat kontrasepsi
itu dapat mencegah atau satunya itu menunda kehamilan. Ini yang benar yang mana? Mencegah atau menunda atau dua-duanya? Dua-duanya sama saja. Jadi dua-duanya. Cuma itu kan kita bicara tujuan. Jadi kalau tujuan, mestinya KB itu kita tidak cuma bicara ini. Mungkin di sini kita batasi hanya yang menghalangi kehamilan ya. Kan namanya keluarga berencana itu kan dua. Ya. Berencana tidak punya anak, satunya berencana membatasi. Punya anak. Tapi membatasi. Enggak. Misalnya kamu belum punya anak, kemudian ada masalah. Sekarang pengen punya anak. Itu sama juga namanya dengan merencanakan keluarga kan? Itu juga keluarga berencana. Nah, tapi pengertian yang di luar kan memang KB itu membatasi. Iya. Nah, itu sama saja sih menunda. Kalau menunda dalam artian mungkin dia masih baru nikah atau ada kepentingan tertentu. Mencegah ya sama saja. Mencegah enggak hamil juga ya. Iya. Kemudian ada istilah lagi menjarangkan, mungkin supaya enggak terlalu rapat jarak umurnya. Anaknya. Nanti ibunya lupa ada anaknya 8 gitu. Itu enggak dikasih makan. Jaraknya 3 bulan. Enggak mungkin 3 bulan. Jaraknya paling 3 ya 10 bulan kan. Kalau 3 bulan sih ya 3 bulan hamil lagi sih bisa. Pemerintah ngajurin 5 tahun loh. Iya, dulu 2 tahun, sekarang 5 tahun. Kalau buat kita 5 tahun itu terlalu panjang ya. Tapi manfaatnya besar. Manfaatnya mana? Sekolah nggak susah biayanya. Saya ngalami. Oh iya, pokoknya 5 tahun. Prinsip buat saya, jangan punya anak dengan selisih 3 tahun. Dan 6 tahun, kelipatan 3. Nah, berarti saya ini susah ya? Sama, senasib Pak. Pak Sandi senasib dengan saya. Dokternya Iwan soalnya. Iya, saya juga anak saya kelipatan 3. Begitu satu masuk SD, satu masuk SMP, satu SMA. Habis sudah tabungan. Oke. Nah, sebentar, Dok. Ya. Kita nanti nyinggung ke Pak Sandi nih ya. Ya. Sebelum masuk alat kontrasepsi ya. Ya. Kalau namanya keluarga berencana, itu tadi kan ini flashback lagi nih, sedikit mundur aja. Kalau kita ngomong keluarga berencana, itu kan berarti satu pasangan istri merencanakan suatu keluarga. Iya, betul. Yang di dalamnya ada anak. Iya. Nah, kita kan tadi sebelum rekaman ini kan kita bicara banyak cara mendapatkan anak. Iya. Itu kan juga perencanaan kan? Betul, iya. Ada inseminasi, ada bayi tabung, ya kan? Lalu ada apa lagi ya? Ada yang kita untuk misalnya yang dengan hubungan atau hubungan intim atau sanggama yang terjadwal. Oh ya, itu untuk ingin punya anak atau mungkin ya berharap dapat gender tertentu. Oh iya. Juga. Nah, yang keempat yang paling enggak istilahnya paling sebetulnya yang paling jalan terakhir kalau nggak bisa punya anak biasanya adopsi. Ini kan termasuk merencanakan keluarga kan? Iya, betul. Iya kan? Nah, sekarang kita bicara dua nih, inseminasi, bayi tabung. Ya. Apakah inseminasi ini kalau secara kedokteran metode inseminasi oke? Iya kan? Bayi tabung secara kedokteran oke juga. Tetapi metodenya kan banyak, caranya. Ya. Inseminasi. Tadi saya sempat bicara ada yang memilih gender. Ya, bisa dilakukan. Lalu ada yang memilih gender plus sempurna. Oh, itu bayi tabung, nggak bisa kalau inseminasi. Oh, sorry, itu bayi tabung. Inseminasi itu hanya memperbesar kemungkinan gender tertentu. Oke. Ya. Memeriksa gender tertentu ya. Memperbesar kemungkinan. Karena kita nggak meriksa satu-satu spermanya kan. Oke. Nah, tadi dia ngomong gini Pak Sandi sama Dokter Iwan. Pada saat inseminasi, ini kan dokter atau ahli memilih sperma kan, gitu kan. Kalau tadi yang cowok itu lebih ringan bobotnya. Karena besarnya dia sperma cowok itu kecil, kemudian lincah dan ringan. Jadi dia akan kalau kita taruh di cairan yang untuk nutrisinya itu dia akan ngambang di atas. Oke, kalau yang cewek dia kebalikannya, dia besar, lebih berat dan lambat. Dia akan ngendap di bawah. Nah, kalau misalnya kita memilih cowok, maka yang diambil adalah setengah yang di atas. Yang keduanya itu istilahnya dibuang. Betul. Baru ditanamkan. Ya, baru kita tanam, kita masukkan ke dalam. Istilahnya gitu. Jadi orang jangan terlalu berharap dengan inseminasi itu segala-galanya ya. Karena inseminasi itu kita hanya
mengurangi barrier leher rahim. Kita hanya membantu meletakkan sperma itu yang telur. Sudah dioptimalkan daya menghamilinya ke dalam rongga rahim. Setelah itu terserah lu deh, terserah sperma dan itu pribadi. Lu balapan sendiri lah, siapa yang dapat kan seperti itu. Nah, ini secara kedokteran boleh. Ya. Gimana secara iman Kristen? Karena kan ya kembali lagi nanti kita ngomong deh, sperma ini makhluk hidup atau bukan sih? Kan gitu kan. Tetapi di satu sisi ini kan memilih. Walaupun masih ada probability-nya nggak sesuai, nggak cocok. Cewek katut kan bisa saja gitu bisa jadi. Tapi ini kan sudah memilih gitu. Kalau kita bicara keluarga dalam iman kita, keluarga cowok atau cewek itu anugerah Tuhan, kayak gitu. Tapi ini milih, gitu. Nah, gimana Pak tanggapannya? Sebelum kita ngomong sperma itu makhluk hidup ya? Iya. Kalau nanti itu bisa complicated lagi nih. Iya, tambah panjang. makhluk hidup atau enggak? Jadi saya begini melihatnya. Pertama, Tuhan memberikan kepada kita karunia seksualitas itu untuk dua tujuan sebenarnya, yaitu untuk unitas dan bertambah banyak, atau prokreasi, prokreasi, unitas dan prokreasi. Dan keduanya tidak boleh dipisahkan. Prokreasi di dalam konteks kekristenan selalu didasarkan kepada unitas itu. Nah, unitas itu di dalam firman Tuhan, nilai-nilai kita adalah sesuatu yang sakral, legal, dan kudus. Itu selalu didasarkan pada itu. Jadi itu jangan lupa dulu. Nah, kalau kita bicara dalam hal-hal tadi, harus diletakkan kepada unitas suami dan istri yang sakral, sah, ya. Kemudian baru bicara tentang bagaimana prokreasi itu. Dan prokreasi itu didasarkan pada unitas yang kudus itu. Nah, itu dulu. Kalau itu berarti secara prinsip awalnya sudah salah. Yang mana? Karena kalau kaitannya unitas dan prokreasi, sekarang kalau inseminasi yang ngerjakan siapa? Dokternya. Masuknya pakai apa? Pakai plastik, pakai alat. Walaupun yang rahim perempuan. Nah, kalau melihat itu jadi ya gimana? Gimana kalau ini bukan hanya kesatuan secara fisik. Nah, kita bicara tentang sekarang hubungan seksual akhirnya, Hubungan seksual itu kan kesatuan fisik, batin, emosi. Ya, bukan hanya fisik. Nanti secara metode dan praktikanya bisa dipikirkan bagaimana cara untuk nilai-nilai ini tetap ada. Bahwa kesatuan itu kesatuan yang utuh ya. Dan prokreasi itu harus didasarkan pada kesatuan yang utuh. Nah, nanti bagaimana cara inseminasi itu tetap memperhatikan kesatuan ini? Mungkin sih. Ya, itu perlu. Nah, itulah makanya iman dan ilmu bukanlah sesuatu yang dipertentangkan. Berdiri sendiri. Tidak boleh juga menjadi pertentangan, tapi bagaimana ini harus menjadi semacam selaras berjalan bersama. Iman dan ilmu. Nah, itu dia. Nah, itu yang pertama. Saya mendasarkan itu. Yang kedua, untuk urusannya masalah perencanaan KB tadi, saya ingat sekali Mazmur 127. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau cermat membaca bagian itu, maka kesimpulannya adalah di dalam membangun rumah tangga atau apapun, itu ada dua pribadi yang terlibat, Tuhan dan orang. Ada bagian Tuhan dan ada bagian orang. Dan ada bagian manusia. Jangan dicampur. Manusia mengambil bagiannya Tuhan. Nggak boleh. Nah, kalau kita bicara tentang tadi, nilai-nilai kekristenan sekali lagi perlu diingatkan. Di dalam proses ini, apapun namanya inseminasi, tolong jangan kita mengambil bagiannya Tuhan. Yang mana ini? Bagiannya Tuhannya? Nah, tadi salah satunya memilih gender. Itu haknya Tuhan ya? Iya, itu bagiannya. Menurut saya itu bukan menurut saya dari sudut pandang saya itu bukan bagian kita.
Memilih gender dalam arti gender yang belum ya. Iya. Jadi gender yang belum ada. Maksudnya kalau kecuali misalnya gini, milih, jangan samakan dengan milih apa namanya? Adopsi. Karyawan nanti karyawan saya milih yang laki daripada perempuan, nggak begitu. Ini yang belum jadi. Iya. Jadi ini sisi kedaulatan yang tidak boleh dilanggar oleh kita. Jadi iman dan ilmu sekali lagi harus berjalan bersama. Dalam artian nilai-nilai ini perlu menjadi dasar. Saya tahu bahwa di dunia ini keilmuan sangat sangat luas dan berkembang. Inilah perannya ilmuwan-ilmuwan yang takut akan Tuhan, yang punya nilai-nilai tertentu, tetap mendasarkan keilmuannya kepada keimanan. Itu dia. Karena awal dari pengetahuan hikmat kan takut akan Tuhan dulu ya. Baru. Nah, yang perlu saya pertegas dulu sebelum kita berlanjut bahwa ini kan kita bicara adalah disclaimer gitu ya. Pendapat secara pribadi. Pribadi gitu ya. Jadi ya kita berbicara di sini ngobrol ini ya kita punya suatu persepsi sendiri tapi yang persepsi yang beralasan, bukan suatu persepsi yang ngambang di mana-mana gitu betul, ya. Oke, kita lanjut. Berarti Pak Sandi kalau seperti itu metodenya nggak ada masalah, inseminasi nggak ada masalah di sana. Oke, saya harus tahu metodenya yang bagaimana. Jadi gini. Yang tadi itu. Jadi kalau inseminasi itu kan seringkali karena bermasalah. Makanya kita tidak semata-mata ngerjakan terus inseminasi. Misalnya prianya nih. Masalahnya kalau nggak gitu itu bisa macam-macam Pak Sandi. Jadi misalnya gini. Ada orang yang misalnya prianya impoten misalnya. Prianya impoten atau prianya malah spermanya 0. Kadang itu yang ekstrim. Nanti pinjam sperma orang lain. Nah, itu kan jadi ekstrim. Tapi pentingnya gini dok, sebelum inseminasi, pentingnya perlu ada pendampingan pastoral dulu. Iya. Kepada suami istri, motifnya apa? Ya, betul. Niatnya apa? Lalu di dalam proses itu pengetahuannya bagaimana tentang inseminasi supaya nilai-nilai ini tidak hanya diserahkan kepada kaum medis. Iya, betul. Atau kepada orang-orang yang nantinya mengerjakan ini secara medis. Tapi yang bertanggung jawab adalah suami istri ini. Iya, betul. Nah, seringkali lemparnya langsung ini. Jadi mestinya persyaratan utama kalau saya ya, kalau saya pribadi ya. Karena jadi satu itu harus pasangan suami istri. Inseminasi. Yang kedua, kehamilannya itu akan sulit atau katakanlah tidak mungkin kalau dikerjakan dengan secara hubungan seksual yang alami seperti biasa. Misalnya apakah suami tadi katanya suami impoten atau spermanya terlalu sedikit, atau spermanya lemah. Spermanya lemah, bisa. Spermanya lemah, spermanya jumlahnya terlalu sedikit, ekornya bengkok. Malah nggak ada ekornya kadang. Terus cabang. Atau mungkin istrinya juga bermasalah kadang-kadang. Jadi ada mungkin faktor di rahimnya, rahimnya terlalu ke belakang atau bagaimana. Nah, metodenya begini, Pak Sandi. Jadi nanti si istri itu akan kita follow up oleh kita beri obat. Kemudian perkembangan telurnya kita lihat. Pada satu fase tertentu, begitu kita tahu telur itu matang, Tuhan kan luar biasa. Telur yang bertumbuh pasti lebih dari satu, tapi ada yang namanya folikel dominan. Cuma satu yang diizinkan Tuhan untuk pecah. Nah, kita bantu. Nah, kita tidak jadi Tuhan, tapi kita memfasilitasi, kita suntik dengan obat hormon tertentu, sehingga telur ini dirangsang untuk pecah. Sehingga tujuannya apa? Kita tahu kapan telurnya pecah. Dalam rentang 24 sampai 48 jam kemudian telurnya akan pecah. Di antara waktu itu nanti suami mengeluarkan spermanya. Biasanya dibantu oleh istrinya di pusat kesehatan atau di rumah sakit. Sperma itu akan dicuci, kemudian akan diputar sehingga sperma yang jelek, yang cacat, tidak ada ekornya, tidak ada yang kepalanya bengkong-bengkong gitu ya, itu mati itu dibuang semua. Nah, sperma yang sehat itu akan diberikan makanan tambahan di situ seperti fruktosa macam-macam. Kan tugasnya untuk apa namanya? Supaya sperma itu optimal. Nah, daya juangnya dia optimal. Toh nanti kalaupun secara alami cuma satu kan? Iya betul. Nah nanti sperma itu
akan kita bantu dengan kayak selang kecil, kita masukkan ke dalam rahim istrinya. Setelah itu ya terserah udah. Oke, terserah spermanya. Spermanya, iya. Jadi spermanya terserah. Nah, kalau demikian, kalau prosesnya demikian, ini kan prinsipnya tidak mengambil bagian dari. Enggak, sama sekali enggak. Kita hanya membantu. Nah, kalau saya ini pertama. Yang kedua, dengan segala sesuatu unsurnya yang lebih ke support ya, eksternal support namanya. Itu sebenarnya selaras dengan proses alami. Iya, betul. Tapi satu pertanyaan saya, satu ini ya. Iya. Tadi kan sperma diambil terus diputar. Ya. Yang kurang bagus yang mati, yang jelek itu akan otomatis mati. Jadi tersisa sperma yang sehat semua. Oke. Pertanyaan saya begini. Kalau ini proses alami, suami istri melakukan hubungan seksual, ya, proses alami. Maka sperma yang cacat itu kan akan tetap masuk. Tapi dia tidak bisa membuahi. Nah, sebentar. Kita bicara kedaulatan Tuhan ya. Ya. Kalau diizinkan dia masuk, maka bayi itu akan tidak sempurna. Secara teoritis medis, pada suatu proses pembuahan konsepsi, itu yang bekerja sperma. Ya. Telur hanya pasrah. Dia diem. Sperma akan masuk, kemudian di dalam dia akan ngebor telur itu. Kemudian kepalanya itu yang akan masuk ke dalam, bertemu dengan bukan indungnya, apa ya? Kepalanya. Ya, kepalanya itu akan ekornya akan habis Nah, sehingga sel di dalam kromosomnya itu yang akan ketemu dengan kromosom dari si telur tadi. Ya. Terjadilah pembelahan. Disitulah kehidupan. Disitulah mulai terjadi kehidupan. Nah, kembali lagi kalau yang tadi, misalnya spermanya anggaplah nggak bisa ya. Kalau yang ekornya bengkok pun nggak bisa masuk. Bisa. Okay. Sperma harus sehat, optimal sehingga dia bisa ngebor. Karena dia harus bengkok itu muter-muter jalannya. Iya, dia akan tersesat itu. Kayak layangan nyenting gitu. Iya, nyenting. Betul. Kalau nyenting itu bahasa Surabaya, bahasa Indonesianya apa ya? Nggak lurus. Iya. Itu zaman kita layangan dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalau itu clear. Yang kedua tadi saya nyorotin yang hubungan ilmu dan iman. Bukan ilmu dan iman, emosional. Tadi kan sempat disinggung. Bisa. Apakah bisa dengan sistem itu? Bisa. Si suami dan istri ini bisa tetap ada hubungan emosional secara bisa. Jadi gini, makanya itu yang saya mau nanya. Iman dan ilmu harus berjalan bersama. Pada saat ini berjalan, perlu ada pendampingan pastoral yang menekankan tentang unitas mereka. Keputusan-keputusan mereka harus ambil bersama dan ini tanggung jawab mereka. Mereka yang harus berinisiatif. Kita bisa fasilitasi. Bukan hanya gini, ya maaf ya bahasa kasar. Ini bagianku, ini bagianmu. Serahkan kepada dokter. Gak bisa gitu. Harus ada keterikatan karena itu akan menentukan nanti cara kita melihat anak yang Tuhan berikan. Iya, betul. Melalui proses ini. Nah, ini itu yang perlu saya gini, sering kali kita memang kalau proses insemen di rumah sakit itu ya, mereka untuk mengeluarkan sperma kita biarkan si suami mengeluarkan sendirian sama istri. Jadi sekamar dengan istrinya. Makanya paling bahaya kalau mengeluarkan sperma itu di rumah sakit. Di rumah sakit yang bukan pusat infertility atau fertilitas ya, pusat kesuburan. Karena mereka suruh mengeluarkan di kamar mandi. Saya pernah tekor, Pak Sandi. Gara-gara mereka dikeluarkan di kamar mandi, diketok orang, yang namanya gelas kaca itu kesampluk, pecah. Jadi akhirnya malah bayar kita gantikan gelas kaca. Tekornya ini. Ya, tekornya di sana. Saya pikir tekor yang lain. Kalau kita di pusat kesuburan, jadi kita akan sediakan provide kamar. Nah, memang iman Kristen harus berbicara di situ, Pak Sandi. Karena kalau kita biasanya istri kita sarankan untuk mendampingi suami, membantu mengeluarkan, sehingga paling enggak kan ya masih berdua ya. Jadi walaupun cara manual tapi berdua. Tapi kalau yang non iman Kristen sebagian memang disediakan film-film bokep kayak gitu, majalah-majalah itu malah nggak keluarin, nonton lama, kasih lainnya dong. Yang repot waktu itu
bingung karena spermanya kecampur sabun. Nggak ada. Di dalam nggak ada. Karena warnanya sama katanya. Warnanya sabun mana? Nggak boleh ada sabun di dalam. Nah, kalau di kamar mandi itu berbahaya. Sekarang pertanyaannya adalah Pak Sandi, berapa banyak pasangan yang melakukan konseling pastoral bersangkutan dengan masalah ingin memiliki anak, jadi misalnya inseminasi kah atau bayi tabung kah? Ada beberapa yang saya datang ke saya dan saya selalu kerjasama sama. Oke, berarti ada ya. Cuman banyak enggak ya dari total itu? Jangan nyebut pasangannya. Banyak sih, nggak tahu ya jumlah ukurannya apa, tapi saya rasa hampir setiap tahun ada, Dok. Iya. Nah, beberapa misalnya setelah ini saya langsung kontak Dokter Iwan. Misalnya gitu ya. Supaya apa? Karena representasi antara iman dan ilmu dalam konteks tempat ini, saya harus tahu juga siapa yang memang punya dasar-dasar keimanan yang menerapkan keilmuannya. Nah, ini saya kenal Dokter Iwan dan ya kita bisa bersinergi itu mungkin yang perlu ya. Mungkin ini sesuatu yang baru ya kalau buat saya. Saya enggak menyadari gitu. Setiap kali kan kita juga kadang-kadang katakanlah jadi take it for granted ya. Saya dikirim Pak Sandi, tapi ternyata ini sesuatu yang rasanya sesuatu yang sangat krusial, yang penting. Jadi mungkin kita perlu untuk mengajak bicara semua pasangan muda, dokter Kristen juga. Ya tolong sebelum memutuskan ini diarahkan untuk konseling dengan hamba Tuhan atau dari gereja. Nah, jadi, itu tadi yang saya mau sampaikan pemikiran itu gitu ya. Ini rasanya ini yang jadi supaya ada satu sinergi. Betul. Ada suatu yang nanti menimbulkan suatu motivasi yang benar gitu kan sebelum mengambil tindakan gitu. Soalnya pada saat saya menemukan dan menenggarai dalam proses pendampingan itu, motif mereka hanya ingin ini kok, motivasi sosial supaya mereka nggak dianggap mandul kan tabu, kan malu. Kok nggak punya anak? Itu terus terang itu sangat besar peran dari lingkungan dan mohon maaf ya mertua. Ada pressure intimidasi sosial tertentu. Itu yang masalahnya itu jangankan nggak punya anak, nggak punya anak. Kalau punya anak, ini kita ngomong nggak tahu yang sekarang masih ada apa nggak budayanya. Kalau cewek semua kan nggak nurusin garis keturunan. Ya. Maka harus punya cowok. Sekarang kan enggak ya. Rasanya mungkin sekarang agak sudah beralih. Bapaknya kan. Ya sudah beralih ya. Iya. Dulu kan sangat ketat gitu. Sangat. Dan dulu selalu disarankan si cewek kan. Iya. Selalu kan kamu enggak bisa memberikan anak itu perempuan. Salah satu pembiasan yang jadi pembiasaan. Pembiasaan itu karena jatuh dalam natur dosa itu memang yang membuat akhirnya perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Padahal Allah itu tidak pernah membedakan, artinya beda, tapi tidak pernah membuat mereka itu lebih tinggi dan lebih rendah. Semua itu sejajar di mata Tuhan. Oke, satu lagi sebelum nginjak bayi tabung. Ini kita masih panjang gitu ya. Karena alat kontrasepsi kita belum. Kita belum bicara alat kontrasepsi ya. Cuman singkat aja, inseminasi misalnya masih. Kalau misalnya ternyata pasangan suami istri, si cowoknya dia nggak bisa menghasilkan sperma, tinggal ceweknya kan, terus dia pakai spermanya orang lain. Nggak boleh, itu sudah di luar koridor. Bukan unitas itu. Berarti secara iman itu pasti restricted, nggak boleh. Dalam kerangka iman Kristen itu sudah. Nah, kalau secara kedokteran, bisa dikerjakan, tetapi apakah boleh itu lain cerita. Kalau makanya kalau kita bicara mereka yang pikirannya cuma sekuler ya akan dikerjakan. Contohnya misalnya si istri sudah tidak punya rahim pun masih bisa rahim titipan kok. Nah, itu kan? Beda lagi. Kalau rahim titipan rahim titipan kan. Jadi sel telurnya dari istri, spermanya dari suami, bayi tabung dititipkan ke orang lain. Anaknya siapa? Kalau buat saya loh prinsip. Yang punya anak itu yang mengandung atau yang punya bibit. Berarti secara metode bisa, tapi yang masalah adalah boleh atau tidak. Boleh tidak itu yang masalah. Tapi kalau memang spermanya 0, jangan kecil hati dulu. Kadang-kadang ada orang yang salurannya buntu.
Sehingga sperma bisa diambil nanti dengan bayi tabung. Tapi kalau memang nggak ada spermanya ya, kalau buat saya ya memang Tuhan sudah menggariskan nggak ada keturunan dan dia dengan mungkin Tuhan sudah memberikan tugas yang lain gitu loh jadi ya. Nah, tadi berarti kalau bayi tabung tadi disinggung, kalau bayi tabung boleh dong? Ya dalam konteks tadi yang dijelaskan unity-nya yang penting ini. Ya unitas. Oke. Tapi tadi kita bicarakan kalau bayi tabung, kita ingat satu film kan? Ya. Nah, itu kan dia milih yang bagus-bagus saja baru dibuat. Nah ini sekarang ini trennya makanya rasanya peran gereja tuh dan hamba Tuhannya sangat dibutuhkan. Kemarin saya dapat pasien, dia cerita, dia bilang saya proses bayi tabung di negara jiran, ditawari kalau sekian $1.000 saya dapat anak. Kalau saya tambah lagi sekian $10.000 saya dapat anak sesuai dengan harapan saya. Cowok atau cewek. Kalau saya tambah lagi lipat, mungkin 100.000 mungkin ya, saya dapat anak yang super. IQ-nya bagus, tinggi, gitu. Orangnya cakep kayak gitu. Jadi dipilih betulan. Nah itu sarananya ada sekarang. Yang dulu dilarang masuk Indonesia, sekarang sudah ada di Indonesia. Jadi gini, prinsip bayi tabung itu yang saya bicara metodenya dulu ya, supaya kita bisa ngomong lagi nanti ya. Yang lama, telur seperti proses pertama tadi, sama dengan seperti inseminasi. Istri kita beri obat untuk membesarkan, istilah kita untuk menumbuhkan telurnya. Kemudian pada saatnya telur kita panen, hatching. Telurnya kita ambil, kita sedoti semua. Berapa banyak kita dapat kita ambil. Nah, telur itu nanti tidak dibumbung atau tabung ya. Kita taruh di petri dish, di lempeng itu kaca yang sudah ada medianya. Kemudian sperma dari suami yang sudah kita proses tadi, kita ambil, kita tumpahkan di sana. Biar dia membuahi, siapa yang membuahi di luar, kan pasti ada yang membuahi kalau itu sudah telur yang matang dan sperma yang sehat kan. Nanti yang tumbuh menjadi embrio, kita ambil, kita tumbuhkan di dalam kotak inkubator. Setelah telur hasil konsepsi embrio tadi membelah menjadi 4, kemudian kan dia membelahnya deret ukur. 1 jadi 2, 4, kemudian 16. Nah, waktu 16 itu nanti kita masukkan kembali ke dalam rahim ibunya. Kita biarkan dia istilahnya itu berkembang di situ. Ya, ditanam di sana, di embryo transfer. Nah, itu cara yang paling kuno. Kemudian berkembang lebih baru lagi. Spermanya susah masukkannya. Pakai cara yang baru. Dipilih spermanya yang bagus. Kita ambil, telur kita bor. Namanya ini metodenya ICSI. Telur kita bor, sperma kita masukkan ke dalam telur itu, biar kita pilih sperma yang sehat yang membuahi telur itu. Proses selanjutnya sama. Berkembang lagi sekarang. Dengan alat yang namanya PGG. Kita dengan Pre-Implantation Genetic Diagnostic. Jadi yang menjadi 4 sel tadi, kita ambil 1. Status sel kita periksa. Kalau sesuai dengan harapan, kita tanam 3 sel yang tersisa. Misalnya saya pengen anak laki, ternyata ini XY, ya udah kita tanam. Kalau XX buang. Nah, yang metode terakhir tadi ya. Kalau pengen bagus lagi, 1 enggak cuma kita periksa XY-nya, kita periksa semua kromosom yang lain. Bagaimana kesehatannya segala. Nah, itu yang kita bilang nanti mau dapat generasi yang super tadi. Itu kalau sudah memenuhi kriteria, itu baru yang kita tanam. Dan sekarang ditanam cuma maksimal kalau di Indonesia 2, di sana tanam 1, sisanya akan kita bekukan. 2 ini untuk cadangan satunya? Iya, katanya kalau 1 mati kan 1 masih hidup. Nanti kalau 2 hidup jadi kembar. Ya. Nah dulu berapapun ditanam, ternyata kalau kembar 3 itu mesti jadi prematur. Jadi enggak pernah sekarang dia tanam maksimal 2. Ya. Kalau nanti dapat 8, ya sisanya akan kita simpan di nitrogen cair. Kita bekukan, itu kita hibernasi jadi ya, didiamkan. Nanti lain kali akan kita tanam lagi
kalau sudah waktunya. Nah, dulu jujur saya berpendapat bahwa ini sesuatu yang boleh gitu. Karena Tuhan memberi kita hikmat. Saya tidak menyalahi apa-apa. Selama ini punya suami dan punya istri, kemudian semua embrio yang saya dapat semua nanti kita tanam semua, tidak ada yang dibuang, why not? Ya. Tapi kemarin Tuhan buka mata saya. Saya punya pasien satu, dapat anaknya kembar, menjelang persalinan, ibunya mengalami kelainan dari jantungnya, sehingga fungsi jantungnya tinggal 16%. Perdarahan hebat, lalu akhirnya masuk ICU, cuman karena anugerah Tuhan, si ibu ini berhasil selamat. Dia hidup. Yang jadi problem, sekarang dia punya sisa 5 embrio. Nah, ini gimana? Nah, itu yang saya tanya tadi. Kalau tidak saya tanam, saya dosa. Ya kan, saya buang. Harus, iya. Kalau saya tanam, saya juga dosa. Saya tahu pasti ibunya bakal mati kalau saya tanam. Tapi gini dok, anggaplah. Misalnya, kan ada 7. Iya. Atau 6 lah misalnya, 6 embrio. Iya. Ternyata saya cuma butuh 1 kok. Iya, ya sisanya. Berarti sisanya dibuang dong. Loh, mati kan berarti kan. Ya. Kalau kamu sisa buang, berarti kan itu makhluk hidup. Kalau ini makhluk hidup, bukan sperma loh ini. Ya, istilahnya kan saya nggak perlu lagi. Betul. Nah, nggak perlu lagi harus diapain? Nanti lain kali ditanam. Loh, saya nggak perlu lagi kok. Disimpan? Nggak boleh, makanya kalau buat saya dulu prinsip iman Kristen, sisa yang disimpan harus saya tanam. Tanamnya kapan? Nanti next, begitu anaknya ini sudah agak besar. Dalam kurun waktu berapa lama? Oh terserah, mau tahun depan, mau 2 tahun, silahkan. Enggak, misalnya gini dok. Ayo, sekarang gini nih. Saya butuh 1 cewek, 1 cowok misalnya. Cewek saya sudah dapat. Saya butuh cowok. Anggap nggak usah 5 ya, 3 aja. 3 embrio. Akhirnya saya dipakai 1. Sudah nih saya dapat cowok, sudah. 2-nya saya nggak perlu. Saya sudah genep 2 aja, cowok dan cewek. Nah yang 2 ini diapain? Nah itu kembali ke sana kalau gitu. Kalau buat saya, aku tetap enggak. Saya si pribadi saya enggak setuju. Kan itu kalau kita bicara mengenai tadi makhluk hidup, embrio ini makhluk hidup sudah. Dia makanya, sudah 4 atau 16 tahun. Berarti kesimpulannya kalau saya nggak salah, saya sudah butuh, sudah cukup. Berarti 2 ini tanda kutip dibuang dong. Iya, kadang-kadang bakal dibuang sama mereka. Kalau itu gimana Pak? Kalau saya melihatnya seperti kata dokter tadi, saya sepakat dengan dokter Iwan. Makanya kenapa antara iman dan keilmuan tidak boleh dipisahkan. Ya. Dalam artian embrio ini yang tadi dokter bilang sudah merupakan makhluk hidup. Dan itu harus dijelaskan sebelum dalam pendampingan ini. Untuk suami istri itu nggak bilang gini, saya sudah cukup, nggak bisa. Karena dalam proses ini kan terjadi demikian. Nah ini resiko-resiko yang harus mereka juga tahu. Nah sekarang gini Pak Sandi. Jadi gini, jangan hanya kemudian pragmatis. Wah ini kan pragmatis sekali. Tapi sebelum masuk ke embrionya ya, proses milihnya yang sempurna, itu yang IQ-nya tinggi, itu gimana? Tadi kan sempet kan, cowok dapat nih XY. Itu buat saya sudah salah. Iya, nah itu loh. Nah, kalau buat saya sih prinsip. Jadi XY sudah dapat cowok, tapi dipilih lagi, misalnya yang IQ-nya tinggi. Nah itu loh. Kalau saya sih melihat nilai-nilai kita itu bukan nilai-nilai bukan yang utama tuh itu. Apakah dia tuh takut akan Tuhan gitu loh. Nah, takut akan Tuhan itu harus di-insert atau didasarkan kepada proses dari orang tuanya. Kalau orang tuanya memang pilih yang pintar, pilih yang apa, tidak ada nilai-nilai takut akan Tuhan ya sudah. Menurut saya sudah bias itu. Tapi kalau dia bicara begini, nilai-nilai takut akan Tuhan itu merupakan sebuah dasar dari proses ini. Nah, dalam pendampingan itu, saya melihat bahwa orang-orang semacam ini tidak akan memilih atau meneruskan jalur yang itu. Nah, itu pentingnya value. Betul. Jadi intinya, ya itu tadi ya, tahap pastoral, konseling lah kita bicara ya, konseling pastoral atau bertanya gitu ya ke hamba Tuhan, ya kan? Itu yang penting sebetulnya sebelum melakukan
keputusan. Ya, itu yang Seperti mendasar. itu ya. Sebelum mengambil keputusan dan dalam proses. Dan dalam proses ya harus tetap melibatkan. Jadi tiba-tiba di jalan nggak pragmatis gitu loh. Iya. Wah, itu bahaya nanti. Dan takutnya nanti kan tidak semua dokter itu jalannya lurus loh. Mungkin dia awalnya iya, tapi pada saat berjalan bersamaan, misalnya akhirnya terjebak pada akhirnya kompromis gitu loh. Iya. Kompromisasi Akhirnya kan ya. Akhirnya dia demi kemanusiaan saya mengizinkan. Kita akan masuk alat kontrasepsi sekarang. Ya. Tetapi saya mau nanya dulu nih. Kalau embrio jelas Ya. makhluk hidup. Ya. Ya. Tetapi kalau sperma